Mau disayang suami? Ini rahasianya. Shh, jangan sampai bocor ya. Rahasia wanita. Halo Lor, gimana kabarnya hari ini? Semoga sedulurku semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat dan bahagia. Nah, aku mau cerita sedikit. Jadi tadi tuh aku jatah WFO masuk kantor. Biasanya masalahnya kalau tak tinggal ke kantor gitu kan kangen, terus WA, terus minta di video call. Lah pas aku telepon itu kayaknya nggak semangat gitu. Biasanya kan dari raut mukanya tuh kelihatan. Nah tadi tuh kok kelihatannya tuh murung gitu, nggak banyak ngomong. Terus katanya gimana mas keadaannya, sakit apa gitu. Terus bilang kamu mau cepet pulang gitu. Biasanya kan aku pulang 3:30, tapi tadi agak cepet karena masalah minta aku cepet pulang. Katanya tuh sedih ingat temennya gitu. Ini mau tak tanya, Mas Pikun masih sedih? Iya masih. Pikun kan sedih. Ya. Kenapa? Kan aku nonton sendiri toh konten yang kita buat itu. Nah, lalu ingat, aduh, habis ini berarti peristiwa jatuhnya Mas Iqbal itu. Ya otomatis jadi ingat gitu. Nah ini bisa cerita apa nanti dulu? Ya kan sudah diniatkan, jadi memang sudah diniatkan untuk apa, bercerita secara detail untuk bahan pembelajaran. Jadi karena niatnya baik ya oke, apa-apa. Ya tapi nanti kalau misalnya hatinya nggak enak, sedih banget ya berhenti dulu, nggak apa-apa. Iya. Gitu. Jadi sekarang masuk hari ke-5 berarti ya, hari ke-5. Sebelumnya, jadi pada malam hari ke-4 itu telah bertemu anjing itu. Sebelum tidur kan kita ngobrol ya sambil berbaring itu. Di bivak itu ya? Ya di bivak itu aku ingat si Iqbal tanya. Sebenarnya tanya itu menurutku karena dia ingin tahu setelah dia memotivasi aku untuk lebih fokus ke kuliah itu ada dampaknya enggak. Tanya habis ini kamu mau naik kemana rencananya. Aku bilang kalau Jateng kan sudah seluruhnya aku daki toh. Jadi kayaknya aku harus mulai bergeser ke provinsi lain gitu. Kalau nggak ke Jabar ya ke Jatim. Tapi kayaknya aku tertarik untuk ke Cireme. Nah, mendengar obrolan itu si Gagah ikut nimbrung. Gagah bilang, "Nek aku sebenarnya pengennya ke Semeru, tapi ya tergantung Alek." Karena apa? Karena dia kan belum berani gitu. Jadi masih tergantung gitu. Tergantung sama aku. Nah, terus aku tanya si Iqbal,
Nah kamu sendiri gimana? Ya ternyata memang Iqbal rencananya habis dari Gunung Slamet ini mau istirahat dulu mendakinya. Jadi dia pengen fokus belajar gitu. Ya hari kelima ini berarti kami makin jauh dari kemungkinan untuk menemukan trek yang benar ya. Jadi sebenarnya apabila aku bisa menafsirkan ketika berangkat melihat Cungkup di Samarantu 2 itu, kemudian sampai di puncak terjadi kabut sehingga kita nggak bisa turun ke Pelawangan. Ini kan sebenarnya berhubungan gitu. Jadi ini firasat, terus kok seperti ini, berarti akan ada kecenderungan yang mengarah ke situ gitu ya. Tapi karena memang waktu itu nggak tahu dan ya masih dalam perdebatan sebenarnya ini halusinasi atau memang ngelihat beneran gitu ya. Jadi kalau waktu di batas vegetasi itu kalau kami balik jelas peluang selamatnya lebih besar. Atau katakanlah sudah turun tapi masih sampai di zona Cantigi dan Edelweiss, itu balik lagi itu juga masih bisa. Yang akan sulit itu setelah Iqbal matanya cedera, jadi lebih sulit. Nah hari kelima ini sudah menjadi lebih sulit lagi karena kita sudah berada di dalam hutan yang lebat. Karena untuk bergerak aja itu sudah susah gitu. Kita harus melata. Nah karena kami sudah sepakat untuk ini menyusuri sungai tadi ya, kita sudah turun ke Lemberang, kemudian berkali-kali terpelanting menyusuri sungai yang licin itu. Dan itu berlanjut pada hari kelima masih seperti itu sehingga capek sekali. Nah pada hari kelima itu aku mulai apa ya, untuk soal makanan aku menjadi makin praktis karena daun-daun itu kalau dikunyah itu kan ini ya pahit. Sedangkan jelas-jelas aku harus kemasukan makanan. Nah kemudian kita ada di sungai itu, maka aku mulai mencoba makan lumut. Nah lumut ini kan tidak perlu banyak dikunyah, tetapi nelannya itu susah gitu. Itu karena apa? Persak gitu? Persak. Jadi tapi kan kita ada di sungai, jadi lumut itu kita bersihkan, terus ini dicerai-beraikan, terus dimasukkan ke mulut, digelontor pakai air. Nah, yang penting kemasukan itu. Si Iqbal sama Kakak tanya gimana rasanya, udah nggak karu-karuan, tapi yang jelas aku harus kemasukan makanan gitu ya. Nah pada saat itu bekal sudah sama sekali habis. Ya karena kita sering terbanting-banting begitu, kami lebih lambat lagi berjalannya. Dan makin kita turun, jeram itu makin tinggi. Kalau tadinya ada yang 1 meter,
2 meter. Nah ini sampai di kawasan itu sudah sekitar 7 meter. Jadi kita harus berjalan hati-hati sampai ke bibir jurangnya, kemudian kita lihat kan batu. Nah ini nanti lewat ini gitu ya. Nah kemudian aku yang turun duluan gitu. Kenapa aku yang turun duluan? Karena satu, Iqbal kan cedera matanya ya, jadi dia ya harus dituntun. Jadi yang turun duluan nanti akan memberi apa-apa. Yang tangan kiri pegang itu, gitu loh caranya. Jadi yang di bawah itu jadi pemandu. Nah selain karena Iqbal itu matanya cedera, yang kedua karena tubuhku paling kecil. Gitu, karena tubuh yang paling kecil ini kan memungkinkan aku lebih ringan ya, lebih gesit gitu. Kemudian kita sampai pada sebuah jurang yang tingginya kira-kira 7 meter. Kira-kira 7 meter. Tapi permukaannya ini, permukaan tebingnya itu rata. Jadi nggak ada yang bisa dipegang dan licin. Susah. Nah kemudian aku dan Iqbal berdiskusi, ini gimana ini nggak bisa ini kalau dituruni. Nah, kadang-kadang kan kalau jurangnya itu nggak terlalu tinggi, kita itu dengan sengaja anjlok. Itu nggak sakit kakinya atau? Kamu kan belum pernah berada di hutan dalam waktu berhari-hari dan harus turun jurang berkali-kali. Nah, kalau sudah berkali-kali akhirnya karena ini sudah jadi kebiasaan ya, udahlah anjlok aja gitu. Kamu akan mengembangkan teknik sendiri gitu. Asal tidak terlalu tinggi. Itu kita bisa. Jadi kuncinya di ini loh, tungkai ini. Ini harus kayak per gitu. Jadi jangan nggak bejek gitu ya. Jadi harus kayak per gitu ya. Nah itu kalau ketinggiannya, ini berapa ketinggiannya dinding ini? 5 meter. Enggak ada. 1, 2, ya 3 meter masih bisa. Gitu. 3 meter lompat itu masih nggak akan cedera. Gitu. Nah itu rata dan kira-kira 7 meter. Jadi kalau anjlok itu pasti cedera. Terus turun juga nggak bisa secara langsung. Akhirnya satu-satunya cara ya kita naik lagi ke punggung bukit supaya bisa melambung gitu. Karena kalau di punggung bukit kan ada pohonan yang bisa kita pakai untuk pegangan ya. Ya pendek kata, dengan susah payah kami berhasil menuruni jurang itu. Tetapi ini belum sampai di sungainya. Ini. Jadi masih ya kelihatan sungainya di depan itu ya, karena aku berjalan di depan. Bentar ya. Ya, kemudian kami makin mendekat ke arah sungai itu. Lalu aku berhenti karena kelihatan sekali batunya itu halus. Jadi batunya itu batuan induk. Batuan induk itu berarti satu batuan empengan itu. Ada lumutnya. Berlumut dan karena halus ini licin gitu. Tampak sekali kalau itu licin itu. Jadi lempengan batu itu kemudian ada tengahnya itu kayak alur air. Alur air itu kira-kira pas sebadan orang lah segini alur airnya itu berkelok-kelok. Terus ke sana itu jurang yang lebih dalam, bukan hanya 7 meter gitu. Nah mengukur ketinggian itu kan tampak dari pohon yang ada di bawahnya itu kelihatan enggak kan gitu. Kemiringannya berapa gitu. Supaya kelihatan dari kemiringan ini kan kita bisa perhitungan gitu. Nah karena kelihatan kalau licin, aku bilang gini,
bentar, berhenti dulu, jangan melangkah dulu karena sungai yang di depan ini licin. Itu karena aku berpikir-pikir dulu, ini aku nanti melangkahnya kemana ya, apa kalian daripada begitu mending masuk lagi ke punggung bukit lagi untuk turun gitu loh, maksudnya melambung lagi. Iya, melambung lagi. Nah, celakanya si Iqbal yang di belakang saya pas itu malah maju, penasaran dan matanya nggak begitu kelihatan, maka dia maju ke sampingku. Gitu. Itu dia ngomong begini, kayak apa sih licinya, coba aku tak lihat. Nah, begitu melangkah sampai di sampingku, dia itu langsung kepleset, shoot gitu. Dan aku bisa melihat bagaimana tubuhnya itu meliuk-liuk mengikuti ini apa alur itu, jatuh nggak ada suaranya, yang bersuara malah aku karena teriak-teriak Iqbal, Iqbal gitu ya. Tapi aku diam di tempat karena apa? Kalau aku ikut melangkah sekali saja pasti juga jatuh gitu. Dan aku kan juga harus menjaga supaya si Gagah ini kan agak apa ya, solidaritasnya itu tinggi, tetapi dia sering karena masih kurang pengalaman, dia sering gusa-gusu, tergesa-gesa, ya gegabah. Jadi aku takutnya ini nanti ikut maju malah lebih celaka lagi. Akhirnya ya dengan pelan-pelan sekali sambil berteriak-teriak gitu, kan nggak mungkin masuk lagi karena teman sudah terlanjur jatuh. Nanti kalau dia jatuh aku melambung dan ini nggak nyampe, malah aku bisa turunnya kebablasan ke sana gitu ya. Jadi terpaksa aku dan Gagah jadi sambil jaga nih si Gagah ini, nggak mau aku kalau ini jatuh sekalian kan. Jadi kami berdekatan gitu, kadang juga sambil berpegangan untuk sampai ke bibir jurang itu. Dari situ kelihatan bahwa si Iqbal itu sudah terkapar di bawah, pingsan. Karena aku panggil-panggil itu dia nggak jawab. Iqbal, Iqbal, Iqbal. Waduh, ini pingsan ini berarti. Nah, terus dengan susah payah aku bisa turun tebing itu. Kemudian aku memandu si Gagah ini untuk turun. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya pada sobatku Gagah. Aku terpaksa menceritakan apa adanya karena aku nggak punya maksud apapun kecuali menceritakan semuanya itu apa adanya. Jadi mungkin karena gugup, faktornya banyak itu ya. Dia jelas gugup karena salah satu teman jatuh dan itu tinggi sekali. Ya, itu belasan meter kalau itu. Jadi tinggi. Kira-kira sepohon kelapa yang tinggi itu. Jadi nggak mungkin kalau nggak cedera. Gitu. Satu dia pasti gugup karena salah satu sahabatnya jatuh. Yang kedua kan dia nggak makan. Kalau dia nggak makan kan pegangan ini juga nggak kuat. Terus gemetar, lesu kan begitu. Dan faktor yang ketiga itu memang licin gitu, sehingga ketika dia masih kira-kira masih ya 4 atau 5 meteran gitu dia jatuh. Nah, celakanya dia jatuh itu menjatuhi si Iqbal. Ya spontan sih,
Aku kan sudah janji, aku nggak akan menutupi apapun. Spontan aku marah. Kamu gimana sih? Wong ini sudah jatuh malah kamu jatuhi. Dia dengan apa? Dengan gentle dia minta maaf. Aku kepleset. Ya sudahlah. Lain kali kamu harus hati-hati. Jadi kalau mau turun kamu lihat bawahmu tuh apa gitu. Itu ya. Akhirnya kami berdua sampai di bawah, kemudian aku ya melakukan apapun yang sebenarnya aku juga nggak yakin itu membantu apa enggak. Jadi ya dipijit-pijit lah, digerak-gerakin. Kemudian si Iqbal ini udah sadar, udah siuman. Si Iqbal ini kemudian siuman setelah beberapa lama ya. Terus aku tanya, apa yang sakit? Yang terasa sakit itu yang mana? Dia bilang seluruh tubuhnya rasanya sakit. Seluruh tubuhnya itu terasa sakit. Kemudian aku suruh coba gerakan tangan. Tangan itu dia gerakan bisa, tapi agak susah gitu loh. Nah kaki itu susah bergerak. Kakinya itu ya bergeraknya ini sekali sedikit sekali dan tampak sekali kalau itu dipaksa, karena dia sambil menggerakkan tuh sambil teriak, sambil itu sakit iya teriak menahan sakit. Kalau ketika di rumah sakit kan ditanya sama dokter ya yang dialami Iqbal itu apa, gejalanya seperti apa, kesimpulan dokter itu sama dengan kesimpulanku. Jadi dia mengalami patah tulang punggung. Tulang punggungnya patah. Saat itu aku merasa bahwa kejadian itu merubah segalanya. Jadi peristiwa jatuhnya salah satu dari kami itu, pada detik itu aku sadar bahwa ini merubah semuanya. Gitu. Karena apa? Karena tidak mungkin membawa seorang yang sakit begitu menembus hutan yang belum pernah dilewati. Wong lewat sendiri aja susah gitu loh. Jadi lewat sendiri aja harus melata. Terus bagaimana? Kalau misalnya mau bikin tandu ya, kita itu nggak bawa pisau. Terus kalau bikin tandu ini mau berapa minggu sampainya? Karena ini kan berarti harus menyibakkan semak-semak itu. Jadi nggak mungkin. Sementara dengan cedera patah tulang punggung ini cuma soal waktu gitu. Jadi pada detik itu aku sadar bahwa wah kalah ini juga. Jadi kalau diibaratkan ini pertempuran melawan hutan Gunung Slamet atau melawan Gunung Slamet, kami sudah kalah. Tapi itu udah ngerasa firasat cungkup itu belum? Belum. Nah, setelah siuman ini kemudian kami berembuk. Jadi ini harus gimana? Feelingku, meskipun karena hutan yang lebat itu, anjing hutan yang kemarin kelihatan itu kan nggak kelihatan. Tapi feelingku dia masih ngikutin itu. Karena ada gimana ya, ada perasaan bahwa ada sesuatu yang pada jarak tertentu itu selalu mengintai ya. Itu.
Bentar. Nah, banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam diskusi ya. Jadi pengalaman itu ikut dihitung, keberadaan binatang yang mengikuti ini juga dihitung. Aku tawarkan sama kakak, ini seseorang harus turun dan cepat menerobos hutan untuk minta bantuan sama tim SAR atau minta bantuan sama penduduk. Kemudian satu lagi harus menunggui si Iqbal. Nah, Gagah, kamu pilih mana? Itu bingung. Karena apa? Karena kepengennya Gagah, ya sudahlah kita hadapi, kita berangkat bertiga, kita hadapi bertiga. Jadi kalau satu mati, kita bertiga mati semua aja di sini. Gitu. Ide ini tentu saja aku nggak bisa terima, gitu. Karena apa? Ya nggak mungkin kalau satu mati terus yang lain ikut mati begitu saja. Ini kan menurutku itu salah, gitu. Nah, Iqbal juga sependapat, katanya dia kan paham soal agama kan ya. Dia menjelaskan bahwa sengaja mati itu berarti bunuh diri, itu tidak boleh. Nah, Iqbal ini kan paham Islam. Di antara kami bertiga, kayaknya dialah yang paling dalam pemahamannya soal agama itu. Nah, dia bilang sama si Gagah, kalau dengan sengaja mati, membiarkan diri mati, itu sama dengan bunuh diri dan itu dilarang. Jadi kamu harus milih antara di sini bersama aku atau cari jalan turun. Gagah sebenarnya dua-duanya berat. Karena apa? Menerobos rimba itu bagi dia juga berat. Itu juga berpeluang ketemu binatang. Menunggui teman berarti kan dia stay di situ. Nah, ini juga lebih berbahaya lagi karena binatang itu bisa nyamperin. Apalagi aku kan sudah cerita sama dia bahwa anjing hutan itu biasanya akan mengintai orang yang lemah gitu. Nah, soal anjing hutan itu aku sudah mengenal karakternya ketika aku mendaki Merbabu sendirian belum itu gitu. Akhirnya setelah kita berdiskusi lama, Gagah mutusin, oke, saya akan turun, tapi apabila aku menemukan jurang yang nggak bisa aku turunin, kita mati aja bersama-sama. Balik lagi gitu. Ya, dia akan balik lagi dan oke lah, kita akan bertahan di situ. Nah, itu aku iyakan. Tapi meskipun hati saya sebenarnya menolak ya, hati saya menolak, tapi itu kan dibutuhkan dia untuk memberi semangat. Jadi aku bilang oke lah, tapi kamu berusaha dulu semaksimal mungkin. Sebelum dia berangkat, aku memberikan pengetahuan. Jadi intinya begini, ada batas ketahanan manusia terhadap lapar. Jadi bagaimanapun kamu harus bisa memaksa dirimu untuk makan, nggak usah dirasakan dan sebagainya dan sebagainya. Tanaman. Iya, jadi aku kasih tahu bahwa untuk mengenali tanaman beracun apa tidak, daun misalnya itu harus digosokkan dulu ke kulit dan sebagainya dan sebagainya. Kalau jamur itu ya harus yang begini, jangan yang mencolok, jangan yang ada tudungnya,
jangan yang mengeluarkan lendir, jangan yang berbau keras dan sebagainya. Kemudian kalau umbi yang kamu mau makan, lihat batangnya, menjalarnya kemana. Kalau searah jarum jam itu berarti bisa dimakan. Itu pun harus dibakar supaya ininya keluar, getahnya itu keluar. Sebenarnya paling gampang tuh ya serangga, tapi pasti dia nggak akan mau makan serangga. Ya, akhirnya gagah turun. Nah, begitu gagah turun, yang pertama kali aku lakukan, aku gendong Iqbal karena dia berada di tengah sungai kan, itu bahaya itu. Jadi kalau air hujan turun, airnya akan meluap, dia bisa terhanyut. Jadi dia aku ini gendong begini, aku bawa ke tepi sungai. Tapi ini kan sungainya bagus, jadi kita nggak mendirikan bivak gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana Iqbal ini berada di pinggir sungai dulu. Nah, setelah dia aku baringkan di situ, aku pamit, aku pergi sebentar, kamu jangan kemana-mana. Lagian pesan ini juga sebenarnya nggak penting banget karena dia nggak bisa bergerak. Nah, aku menyusuri turun. Nah, aku itu turunnya nggak jauh kok itu, berapa puluh meter, mungkin sekitar 20 meteran dari tempat Iqbal jatuh itu ternyata ada jurang yang sangat dalam, jauh lebih dalam daripada curug yang Iqbal jatuh itu. Nah, itu tadi jenengan bilang sekitar 11 meteran, lah itu lebih dalam. Terus berapa meter? Ini jauh lebih dalam dan sungainya itu berkelok. Karena itu curug itu disebut Curug Minger. Jadi lokasi jatuhnya Iqbal itu di atas Curug Minger. Kira-kira ya sekitar 20 meteran.